Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertama-tama selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua karunia dan nikmat yang begitu besar, begitu banyak. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama, menambah ilmu bersama, menambah wawasan bersama. Yang harapannya di kemudian hari bisa bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini, di bulan ini, kita sedang melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Hal ini tertera jelas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Jadi tujuan kita berpuasa itu adalah yang pertama, meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di bulan Ramadan ini kita selalu senantiasa memperbanyak amal, memperbanyak ibadah? Itu adalah salah satu bentuk untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah untuk melatih diri kita, diri pribadi kita, untuk memiliki rasa peduli terhadap sesama. Memiliki rasa peduli terhadap sesama. Sebagian orang itu banyak sekali yang memiliki kehidupan yang tidak seberuntung kita. Ada yang beberapa hari baru makan sekali, mungkin 3 hari, 2 hari makan sekali, tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki sandang dan pangan. Nah, di bulan puasa ini, kita berpuasa ini merupakan bentuk sarana untuk bisa merasakan bagaimana sih rasanya menjadi seorang yang kekurangan. Ya. Syukur-syukur kita bisa membantu, ya, meringankan beban saudara kita yang kekurangan. Kemudian yang ketiga adalah melatih diri kita untuk apa? Untuk bisa menjaga hati kita, pikiran kita, dan lisan kita dari perbuatan atau perkataan yang mungkar. Ya, itu 3 tujuannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan puasa ini kita berpuasa pasti mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kita mengharapkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, akan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang dahulu. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, melalui riwayat Bukhari dan Muslim. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun kita dalam berpuasa, ya, ternyata perbuatan-perbuatan kita di kehidupan ini bisa menjadikan penyebab kurangnya atau rusaknya pahala dari puasa kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal tersebut. Ada 5 perkara-perkara yang bisa merusak pahala puasa kita. An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsatu asya'a tukhbitus shaum al-kadhibu wal ghibah wan namimah wal yaminul ghamus wan nadru wan nadhiru bis sahwat. Nah, wan nadhiru bis sahwat. Artinya dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara perbuatan yang dapat merusak pahala orang berpuasa, yaitu yang pertama berbohong, kemudian yang kedua menggunjing atau ghibah, kemudian yang ketiga namimah atau mengadu domba, mengadu orang, kemudian yang keempat bersumpah yang palsu, dan yang kelima adalah memandang atau melihat lawan jenis dengan syahwat. Nah, itu 5 perkara dan kita akan bahas satu persatu melalui pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah al-kadhibu atau bohong, yaitu mengutarakan atau mengatakan sesuatu yang tidak semestinya atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, bohong ini bisa merusak pahala kita. Sebab apa? Sebab dalam kebohongan, ya, itu merupakan suatu alasan untuk mencari keuntungan, atau kalau tidak mencari keuntungan, ya merugikan orang lain, ya merugikan orang lain. Contoh kecil, ya, dan sering terjadi. Ada seorang anak, ya, mengambil uang dari dompet orang tuanya. Nah, orang tuanya itu tahu dan menanyakan kepada si anak, ini uang dari mana? Kok banyak sekali? Si anak menjawab, saya menemukan di atas TV misal, menemukan di atas lemari. Nah, itu adalah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, tetapi merugikan orang lain. Kebohongan yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri. Itu contoh kecil. Ya, jadi dalam berpuasa hendaklah kita bersikap jujur, ya, berkata jujur. Kemudian yang kedua adalah wal ghibah atau menggunjing, ya, yaitu adalah menceritakan kepada orang lain itu perkataannya, perbuatannya maupun kondisi fisik, kondisi pribadi dari seseorang. Nah, ini juga bahaya. Ghibah ini bahaya. Kenapa? Ghibah ini apabila dilebih-lebihkan atau lebih condong ke mengada-ada, itu jatuhnya nanti kepada fitnah. Dan fitnah itu merupakan perbuatan yang dosa. Dan bahkan apabila dilakukan di bulan Ramadan ini, pastinya puasa kita, pahala puasa kita akan hangus atau tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan
dosa. Maka jika kita berpuasa, hendaklah menghindari apa? Gunjingan, ghibah, dan fitnah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah namimah. Namimah atau mengadu domba. Mengadu domba atau apa? Mengadu orang. Nah, mengadu domba ini adalah mengusahakan adanya permusuhan, pertikaian antara pihak-pihak yang semula rukun. Jadi semula itu rukun, ada orang mengusahakan untuk kerukunan itu dipecah belah. Dipecah belah. Nah, ini merupakan sebuah tindak lanjut biasanya. Biasanya untuk tindak lanjut dari gunjingan atau fitnahan. Nah, dalam namimah ini, ya, ini perbuatan yang sangat tidak dianjurkan ketika kita berpuasa. Ya, kita berpuasa. Sebab apa? Sebab menciptakan keributan, menciptakan permusuhan, menciptakan pertikaian. Nah, maka hindarilah apabila kita menginginkan puasa kita diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala dari puasa kita. Kemudian yang keempat yaitu sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Sumpah itu artinya menguatkan. Menguatkan apa? Menguatkan kebenaran. Jika dilakukan dengan sumpah palsu, maka jatuhnya itu merupakan menguatkan kezaliman. Ya, menguatkan kezaliman. Dan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah memandang lawan jenis, lawan jenis dengan syahwat. Nah, syahwat di sini memiliki arti bahwa kita ada dorongan hati untuk terus memandang, ya. Ada dorongan hati untuk terus memandang seseorang. Dan itu biasanya akan memunculkan hawa nafsu. Ya, akan memunculkan hawa nafsu dan akan memunculkan pikiran-pikiran yang kotor. Maka hendaklah kita saat berpuasa menghindari perbuatan tersebut. Nah, mungkin itu ya, sedikit ada 5 perkara yang harus kita hindari di bulan Ramadan ini agar pahala puasa kita diterima oleh Allah dan pahala puasa kita dapat diterima oleh kita lebih banyak. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pemirsa dapat mengambil hikmah manfaat dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.